Tim kuasa hukum calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka, Stef Briaseran Wendelinus Taolin, SBSWT, terancam dipidana penjara selama 10 tahun, karena menyebarkan berita bohong atau hoaks, terkait DPT dan Nik Siluman di Pilkada Malaka 2020. Sebelum dilanjutkan, silakan like, subscribe, komen, dan share jika Anda suka video ini, serta jangan lupa klik tombol lonceng, agar Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya dari TV Kita Channel. Saudara, terkait penyebaran berita bohong itu, Ketua Ikatan Keluarga Malaka Bali, sekaligus praktisi hukum, Yanwarius Nahak SHMH, dalam keterangan tertulisnya kepada Sergap, pada Rabu 20 Januari 2021, sangat menyayangkan sikap tim kuasa hukum SBSWT itu. Tindakan yang dilakukan itu terkesan sangat tergesa-gesa, mengambil suatu langkah tanpa melakukan cek dan recheck. Kita sebagai salah satu organ penegak hukum, harus berbicara berdasarkan bukti dan fakta. Jika tidak, maka kita sendiri yang akan berurusan dengan hukum, katanya. Ditegaskannya, laporan terhadap tim hukum SBSWT semakin kuat, jika Mahkamah Konstitusi menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, atau PHPU pasangan SBSWT. Menurutnya, tim kuasa hukum atau pengacara SBSWT dimungkinkan terancam di penjara. Sebab laporan dugaan pelanggaran Pilkada Malaka dengan nomor 010-LP-PB-Bawaslu Kap-19-22-Angkarum 1-2021 dinyatakan tidak terbukti menurut hukum dan tidak memenuhi unsur-unsur pidana. Laporan tersebut ditujukan kepada KPU Malaka, yang diduga memanipulasi Nik Siluman di 117 TPS, di 30 desa, dalam 12 kecamatan di Malaka. Namun Pleno Bawaslu memutuskan bahwa, fakta keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti laporan dugaan pelanggaran, dengan nomor surat, 010-LP-PB-Bawaslu Kap-19-22-Angkarum 1-2021, dengan terlapornya KPU Malaka, tidak terbukti menurut hukum, dan tidak dapat ditindaklanjuti, maka status laporan dinyatakan, dihentikan, karena tidak memenuhi unsur-unsur pidana. Berdasarkan hasil keputusan Bawaslu Malaka tersebut, jelas tindakan tim hukum SBSWT telah melakukan tindakan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, yang berpotensi terjadi konflik antar kedua kelompok, pasangan 01 dan 02, yang sedang memanas. Adapun penyebaran berita-berita hoaks tim hukum SBSWT melalui media, yang diduga meresahkan kelompok masyarakat, antara lain. Pertama, berita tanggal 7 Januari 2021, tim hukum SBSWT membuat berita melalui media Indonesia, dengan judul, Ditemukan Nika Siluman di Pilkada Malaka. Kedua, berita tanggal 8 Januari 2021 melalui Posko Pangkom, dengan judul, Tim Kuasa Hukum Paket SBSWT, Temukan 2039 Nika Siluman di Pilkada Malaka, simak info. Dan ketiga, berita tanggal 7 Januari 2021, melalui media NTT Terkini, dengan judul, Pengacara SBSWT sebut ada ribuan pemilih siluman di Pilkada Malaka. Di samping itu, masyarakat Malaka perlu ketahui bahwa, salah satu peluang yang semakin kuat untuk melaporkan tim hukum SBSWT kepada pihak berwajib adalah, pengakuan Kadis Dukcapil Kabupaten Malaka kepada KPU dan Bawaslu, atas Nik Siluman yang diadukan tim hukum SBSWT. Yang seharusnya tim hukum SBSWT patut menduga bahwa nik tersebut adalah tidak valid atau tidak sah, namun tetap digunakan untuk mengajukan laporan terhadap KPU Malaka ke Bawaslu, terangnya. Nahak menjelaskan, mengacu pada hasil keputusan Bawaslu Malaka, terkait laporan dugaan pelanggaran di Pilkada Malaka, dengan nomor surat, 010-LP-PB-Bawaslu Kap-19-22-Angkarum 1-2021, yang dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, dan tidak memenuhi unsur-unsur pidana, dikuatkan dengan hasil pengakuan sekaligus klarifikasi Kadis Dukcapil Malaka. Maka jelas tindakan yang dilakukan tim hukum SBSWT, merupakan tindakan telah menyebarluaskan berita yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, sesuai ketentuan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. Gini bunyi pasal 14 dan 15 tersebut. Pertama, pasal 14. 1. Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun.
2. Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Kedua, Pasal 15. 1. Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan, atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Ketua Ikatan Keluarga Malaka Bali, sekaligus praktisi hukum, Yanwarius Nahak SHMH pun memungkas penjelasannya, dengan mengajak semua kalangan masyarakat saling menghargai dan menghormati. Salam santun, marilah berpikir yang jernih dan tetap budayakan slogan, hak neter no hak taek, saling menghargai dan menghormati sesama tanpa perbedaan, pungkas Yanwarius. Demikian informasi kali ini. Terima kasih telah menonton, like, subscribe, dan share video ini. Tetap jaga kesehatan dengan menerapkan 5M, yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, menjauhi kerumunan. Sampai jumpa.